Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ocha Lubianti dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 reguler C. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi 1-7 mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim LCMA. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa sih itu Al-Quran dan apa itu Ulumul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat secara lafaznya. Dari segi lafaz, Al-Quran ini merupakan mukjizat lafaz yang tidak hanya sekedar lafaz biasa, tapi memang mukjaz dan bahkan tidak sekedar mukjaz, dengan kata lain al-muta'abbad, dan membacanya saja disebut bagian dari ibadah. Al-Quran itu dinukil sampai kepada kita dengan sangat mutawatir dan tercatat dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Untuk yang selanjutnya, Ulumul Quran. Para ulama mendefinisikan Ulumul Quran yaitu ilmu yang mencangkup pembahasan-pembahasan di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran, mempelajari ilmu untuk mengungkap isi, untuk menelaah kandungan yang ada dalam Al-Quran, baik ditinjau dari sisi sebab diturunkannya suatu ayat atau suatu surat, kodifikasi Al-Quran, dikumpulkannya Al-Quran, diurutkannya Al-Quran, nama surat Makkiyah dan surat Madaniyah, mana ayat nasakh dan mansuh, mana yang muhkam dan mutasabih, serta pembahasan-pembahasan yang lainnya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, Ulumul Quran artinya ilmu yang secara spesifik tujuannya untuk mengungkap kandungan isi dari Al-Quran, dari asbabun nuzulnya, mulai dari surat Makkiyah, Madaniyah, dan lainnya, serta itu termasuk ke dalam pembahasan Ulumul Quran. Untuk yang selanjutnya, ada kaidah atau keutamaan mempelajari Ulumul Quran. Yang pertama, dikatakan Ibnu Jauzi bahwasannya suatu ilmu kemuliaan objek atau subjek ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita bahasanya Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu. Jadi kalau kita bahasannya Al-Quran adalah sebaik-baiknya ilmu, karena objek pembahasannya Al-Quran menyangkut kandungan-kandungan secara spesifik dari A sampai Z. Para ulama memberikan penjelasan secara detail bagaimana mempelajari Ulumul Quran. Ini sangat agung sekali. Mereka mengatakan sesungguhnya mempelajari Al-Quran adalah benar sebaik-baiknya ilmu dari sisi kedudukan dan mulia. Yang kedua, sebagai kunci dari semua ilmu, karena ketika kita sedang mempelajari Ulumul Quran ini, kita sedang membuka kunci kandungan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai muqaddimah yang mengantarkan kita untuk memahami tafsir Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kita telah mengagungkan kitab Allah, merupakan salah satu cara untuk mengagungkan kitab Allah dengan mempelajari Ulumul Quran. Yang terakhir, yang keempat, mengurai problematika keutamaan muksilat yang kontemporer. Dengan mempelajari Ulumul Quran, otomatis bisa mencari jawaban dari segala problematika yang sifatnya kontemporer yang sekarang muncul di permukaan dan itu butuh jawaban. Selanjutnya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan Ulumul Quran ini suatu bidang ilmu yang sebutannya atau muncul ke permukaan, meresponnya atau bisa mempelajarinya itu hanyalah orang-orang yang kesatria. Maksudnya yaitu orang-orang yang punya dorongan motivasi yang kuat untuk menyelami samudra Al-Quran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, generasi pertama yaitu generasi Rasulullah dan sahabat. Ini merupakan sebaik-baiknya generasi. Generasi ini merupakan ketika memahami Al-Quran itu merujuk langsung kepada sumber wahyu yaitu Rasulullah. Jadi, jika ada satu lafaz, apakah ini nasakh dan mansuh dan lainnya, maka langsung merujuk kepada
sumbernya dan dijelaskan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka orang-orang Arab yang memang betul-betul memahami kriya dari sisi tinjauan apa bahasa, sehingga tinjauan bahasa itu secara spontanitas ketika ayat itu dibacakan mereka sudah paham. Nabi lebih memfokuskan kepada para sahabat untuk lebih merangkul Al-Quran, mentalaki Al-Quran dari bacaannya, kandungannya, sampai maknanya. Untuk yang kedua, generasi Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, dakwah itu telah merambah ke seluruh dunia, sehingga terjadi percampuran bahasa. Mereka dengan bahasa Arab yang fushah, yang kemudian beriringan menyebarnya dakwah Islam ke non-Arab, bercampur lidah Arab dan non-Arab, maka terjadilah persinggungan budaya disebabkan karena menyebar luasnya dakwah Islam dan menyebarnya para sahabat. Yang ketiga yaitu marhalah kodifikasi atau pembukuan ulumul Quran. Pada generasi ini mulailah lahir para ilmuwan-ilmuwan, murid-murid, para sahabat yang berdakwah ke seluruh dunia, yang kemudian berkembang, dan disinilah mulai terbukukan bidang-bidang ilmu, salah satunya yaitu ulumul Quran, yang dimulai di zaman Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan supaya bidang-bidang ilmu itu dibukukan. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran itu sudah dibukukan dan merupakan zamannya ilmu berkembang. Selanjutnya ada nama-nama generasi awal dalam pembukuan ulumul Quran secara spesifik. Pada abad kedua Hijriah ada Imam Yazid bin Harun As-Sulami dan Imam Syuban bin Hajar. Pada abad ketiga ada Abu Ubaid Al-Qasim. Pada abad keempat ada Imam Abu Bakar Al-Jisani. Pada abad kelima ada Imam Ali bin Sa'id Al-Khudari. Pada abad ke-6 ada Abu Qasim Abdurrahman Abdul Ma'rufi As-Sibli. Pada abad ke-7 ada Imam As-Sokhoni. Pada abad ke-8 ada Imam Khazar Kasir. Dan terakhir ada abad sekarang. Pada abad sekarang ini hanya meringkas lagi, menelaah, mensyaratkan ulang untuk memudahkan untuk para pencari ilmu untuk memahami Al-Quran dalam kajian bidang ilmu Al-Quran. Itulah sejarah kodifikasi Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai kita sekarang ini. Bagaimana pengukuran telah dibukukan secara sempurna, kita tinggal mengkaji dan mengembangkannya saja. Untuk materi yang kedua yaitu Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul, Surat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk yang pertama yaitu Nuzulul Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. Menurut Muhammad Bakir Hakim, terdapat beberapa tanda bukti kebesaran Al-Quran yang dapat kita ketahui melalui proses turunnya secara bertahap. Yang pertama, selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW selama 20 tahun lebih lamanya, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar melalui proses yang cukup berat dan cobaan yang sangat dahsyat. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap karena Rasulullah SAW memberikan semangat dan membantu Rasulullah SAW secara batiniah bagi keberlanjutan proses dakwah Rasulullah SAW. Turunnya Al-Quran secara totalitas, secara keseluruhan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan diturunkannya itu pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Adapun kedua dalam arti An-Nuzul Al-Mubarak, yaitu diturunkan dari langit dunia di Baitul Izzah ke bumi secara terperinci dan secara terpisah sesuai dengan kebutuhannya. Peristiwa kedua terjadi selama kurang lebih 23 tahun, bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun sampai Nabi wafat di usia 63 tahun. Untuk yang kedua yaitu Asbabul Quran. Asbabun Nuzul Quran adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat.
Dapat dipahami bahwa keadaan yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, yang pertama sikap permusuhan, yang kedua terjadinya kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa. Contohnya ketika Abdurrahman bin Auf mengundang makan Ali dan kawan-kawannya, kemudian dihidangkan minuman khamar sehingga terganggulah otak mereka. Ketika tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali untuk menjadi imam, dan pada waktu itu beliau membaca dengan keliru, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala nahnu na'budu ma ta'budun." Maka turunlah ayat di atas sebagai larangan untuk sholat di waktu mabuk. Adapun langkah-langkah penyelesaian yang dapat kita tempuh menyangkut perbedaan riwayat yang beragam. Yang pertama, apabila terdiri dari riwayat yang tegas dan tidak tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang tegas. Yang kedua, apabila terdiri dari riwayat yang sahih dan doif, maka riwayat sahih yang dipilih. Yang ketiga, apabila terdiri dari riwayat yang sama-sama kualitas kesahihannya, maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan apabila terdiri dari riwayat yang sama kualitas kesahihannya dan memiliki jarak waktu yang berdekatan, maka para musafir menyatakan bahwa keduanya adalah sebab turunnya ayat itu karena keduanya memungkinkan untuk dikompromikan. Yang ketiga yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Para ulama membagi masa diturunkannya Al-Quran menjadi dua periode, yaitu Mekkah dan Madinah. Periode Mekkah terjadi selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah SAW. Surah-surah yang diturunkan pada dalam waktu 13 tahun awal dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, termasuk golongan surah Makkiyah. Sedangkan periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun setelah hijrah. Surat-surat yang turun pada saat itu disebut surat Madaniyah. Selain itu, meskipun disebut sebagai surat Makkiyah, tidak semua ayat pada surat tersebut turun di kota Mekah. Ada surat yang turun sewaktu Nabi berpergian keluar Mekah. Namun karena masih dalam periode Mekah, surah itu tetap dikenal sebagai surah Makkiyah. Mengetahui perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan ilmu tafsir. Adapun ciri-ciri surat Makkiyah, yang pertama, surah Makkiyah didominasikan oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, didominasikan di dalamnya membahas mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Makkiyah. Yang terakhir ada ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Yang kedua, ada terdapat hukum faraid, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya. Yang ketiga, ayatnya banyak menyebut kalimat orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Yang keempat, membuat bantahan terhadap ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, memuat hukum syara seperti ibadah, muamalah, al-ahwal, dan al-syakhsiyah. Yang keenam, ayatnya panjang-panjang. Yang ketujuh, suratnya berisi ayat-ayat yang panjang. Yang kedelapan, berbicara mengenai kedudukan dan ancaman bagi orang-orang munafik. Yang kesembilan, banyak menyebutkan tentang jihad serta pemberian izin berperang dan hukum-hukumnya. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang an-nasakh dan mansuh. An-nasakh dan mansuh menghapus atau menghilangkan hukum dengan hukum syar'i atau baru atau bahkan hukum yang lainnya, dan itu sah menjadi hukum yang lebih baik secara nakli dan juga akli, itu masuk akal karena Allah lah yang mengubah dan memindahkan. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 161, usai meminta pembaca Al-Quran untuk memohon perlindungan Allah dari setan. Melalui ayat ini Allah lalu meyakinkan kepada Nabi Muhammad dengan umatnya dengan menjelaskan bahwa penggantian suatu ayat dengan ayat yang lain adalah inisiatif dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Allah menyatakan,
Dan apabila Allah mengganti suatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, dan Allah yang maha mengetahui lebih mengetahui apa yang diturunkannya, antara lain terkait kapan, di mana ayat itu diturunkan, ayat yang diganti, dan yang menggantikannya, serta maslahat apa yang terkandung dalam penggantian ayat tersebut. Allah menyatakan hal ini karena mereka yakni orang-orang kafir berkata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad pembohong dan hanya mengada-ngada saja. Engkau mengaku penggantian ayat sumber dari Allah padahal itu dari kemauanmu sendiri. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa sebenarnya kebanyakan mereka yang kafir dan musyrik tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan. Selanjutnya, cara mengetahui an-nasakh dan mansuh. Yang pertama, adanya riwayat yang sahih. Yang kedua, ijma' atau para ulama. Yang ketiga, mengetahui sejarah hukum. Adapun macam-macam an-nasakh dan mansuh. Yang pertama, ada Quran bil Quran atau Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ada hadis dengan Al-Quran. Yang ketiga, sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, Quran dengan sunnah. Yang kelima, sunnah dengan sunnah. Contoh-contoh an-nasakh dan mansuh. Yang pertama, ketika masalah menghadap kiblat, ketika Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, maka Allah memerintahkan diganti dengan Masjidil Haram. Yang kedua, masalah wasiat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini dimansuh atau dihapus dengan hukum waris dengan surah An-Nisa, sehingga ayat 180 itu tidak berlaku lagi karena sudah diatur oleh Allah beberapa bagiannya. Dan yang ketiga, ada masalah orang-orang yang diwafatkan dan meninggalkan istri-istri, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 240, kemudian dihapus dan digantikan dengan 4 bulan 10 hari. Yang selanjutnya ada hukum lafaznya an-nasakh dan mansuh. Yang pertama, sudah dihapus baik secara lafaz dan juga hukum diganti dengan 5 kali persusuan atau saudara persusuan. Ini diketahui dari riwayat Aisyah. Yang kedua, nikah kontrak karena darurat. Dulu ada, namun sekarang diharamkan karena sudah dinasakh dan dimansuh. Yang ketiga, berziarah kubur. Ini hukumnya haram, tapi sekarang menjadi boleh. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah yang pertama pada zaman Umar bin Khattab, Umar dan sahabat Hisham ketika terjadi perdebatan di antara keduanya tentang tata cara membaca Al-Quran karena terdapat perbedaan Hisham dan Umar menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi membenarkan bacaan keduanya karena keduanya dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di zaman sahabat Utsman, beliau wafat tahun 35 Hijriah, bahwa ketika itu datang kepada Utsman yaitu Hudzaifah bin Yaman ketika umat Islam dengan negara-negara yang di bawah taklukan Islam itu sudah mulai menyebar luas. Ternyata di daerah-daerah baru yang dibuka oleh kekuasaan Khalifah Utsman dijumpai di sana penduduknya bacaan Al-Qur'annya macam-macam, dan masing-masing mereka itu mengklaim bahwa bacaan yang paling benar dan yang lainnya itu dianggap salah. Melihat kondisi seperti ini, Hudzaifah bin Yaman, maka beliau segera menghadap ke Utsman dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, hendaklah segera diselamatkan umat ini. Mereka telah berbeda-beda di dalam masalah bacaan Al-Quran." Khawatirnya itu terjadi perpecahan seperti pecahnya Yahudi dan Nasrani. Maka mendengar laporan ini, Utsman segera bergegas untuk menyatukan Muslim. Jadi dikumpulkan semua riwayat-riwayat menjadi satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Indo. Yang di dalam mushaf itu diadopsi seluruh bacaan yang telah diriwayat Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi 7 qiraat atau juga dikenal dengan qiraat 10 sebagai penyempurna. Yang ketiga atau yang terakhir adalah muwaqqah yang sesuai dengan Lughatul Arabiyah. Membacanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Adapun hikmah perbedaan qiraah, yang pertama untuk memudahkan seseorang melakukan dalam suatu bacaan. Yang kedua, dari sisi lapaknya sangat meringankan dalam syariat hukum fikih. Yang ketiga, bahwa dengan adanya qiraah sab'ah Al-Quran ini terjaga. Dan yang terakhir, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Untuk materi yang kelima yaitu studi kolerasi ayat dan surat Al-Quran. Ilmu munasabah adalah kolerasi ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya yang saling berkaitan. Tujuannya ingin mengetahui kolerasi dari ayat dengan ayat yang lain, surat dengan surat yang lain, karena Al-Quran itu saling berhubungan sebagai kesatuan yang utuh.
Manfaat munasabah yang pertama untuk menguatkan yang dibahas dengan ayat yang lainnya. Yang kedua, keindahan susunan ayat atau surat memiliki keindahan dari sastra Arab sangat tinggi, semakin percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang ketiga, memiliki keterkaitan secara tematik dan keseluruhan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang keempat, semakin kita belajar ilmu munasabah, maka semakin kita membumikan Al-Quran. Selanjutnya, para ulama menulis munasabah, antaranya satu, Imam Abu Ja'far, yang kedua, Imam Burhanuddin, yang ketiga, Imam Jalaluddin. Adapun contoh munasabah, yang pertama ayat dengan ayat, yaitu surat Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Yang kedua, akhir surat dengan awal surat, yaitu surat Al-Waqiah dengan surat Al-Hadid. Yang ketiga, nama surat dengan tujuannya. Yang keempat, awal surat dengan akhir surat. Untuk materi yang keenam, yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama, dan nama-nama itu disebut langsung di dalam Al-Quran. Di antaranya nama itu ada nama Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan. Yang paling populer atau masyhur adalah nama Al-Quran atau Al-Kitab. Sebagian para ulama tafsir menghitungnya ada sampai 90 nama Al-Quran. Nama-nama yang begitu banyak sebutannya dalam Al-Quran menunjukkan kesempurnaannya Al-Quran itu sendiri, karena sifat dan nama Al-Quran ini sangat banyak dan menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, wahyunya Allah, bukan produk budaya yang sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang liberal. Yang pertama ada Alkitab atau kitab, yang kedua ada Al-Quran, yang ketiga ada kalamullah, yang keempat ada nur yang artinya cahaya, yang kelima ada hudan artinya petunjuk, yang keenam ada furqan yang artinya pembeda, yang ketujuh ada asyishifa artinya obat, yang kedelapan ada muau'idzah yang artinya nasihat, yang kesembilan zikron yang artinya zikir, yang ke-10 ada alian yang berarti luhur, dan yang ke-11 yang berarti hikmah. Yang ke-12 ada hakim, yang ke-13 mulaimin yang berarti saksi, yang keempat al-habi yang artinya talinya Allah, yang ke-15 sirat merupakan jalan yang lurus, yang ke-16 qayyim, yang 17 kaulan wa faslan, yang ke-18 nabaun azim, yang ke-19 ahsanut hadis, yang 20 tanzil, yang ke-21 ruh, yang ke-22 yahyan atau wahyu, yang ke-23 ada arabian, yang ke-24 basoir atau basyiroh, yang ke-25 bayan, 26 ilman atau ilmu, yang ke-27 al-haq, 28 hadian, 29 ajaban, 30 tazkirah, 31 ulwatul wusko, 32 sidqon atau sidik, yang ke-33 adil atau adil, yang ke-34 amrullah, 35 mudadi, yang 36 busyra, 37 nazirah, 38 aziz, 39 khusus, 40 mukarramah, 41 marfu'ah, 42 mutahharah. Untuk materi yang terakhir yaitu bab 7 dengan judul tafsir ayat ahkam dalam Al-Quran. Hukum-hukum syar'i yang bersifat amali. Yang pertama perintah atau larangan, yang kedua halal atau haramnya, yang ketiga jual beli, yang selanjutnya riba, yang selanjutnya khobar, zina, dan tayamum. Selanjutnya menurut istimbat para ulama terdapat 500 atau 800 ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang pertama, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa ada 500 ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang kedua, ulama-ulama Malikiyah menyebutkan ayat ahkam terdapat 800 ayat. Yang ketiga, mutakhir seperti mengatakan terdapat 200 ayat ahkam dalam Al-Quran. Ayat ahkam dalam Al-Quran sangatlah penting, sehingga para ulama memberikan perhatian khusus terdapat ayat-ayat ahkam. Salah satunya seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan jika orang itu mampu menjumpai atau memahami ilmu tentang hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran baik secara atau konteksnya, kemudian dia diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyesuaikan ucapan dan perbuatannya dengan Al-Quran, maka ia telah beruntung. Sehingga murid Imam Asy-Syafi'i yaitu Ar-Rabi menceritakan kebiasaan Imam Asy-Syafi'i khususnya ketika di dalam majelis ilmu. Jarang sekali aku ketika masuk ke majelis Imam Asy-Syafi'i kecuali mushaf itu berada di tangan beliau. Kebiasaan para ulama kita yaitu mencari ayat-ayat ahkam yang berbicara tentang perintah atau larangan, haram atau haramnya, sehingga masalah fikih, jual beli, riba, khamr, zina, tayamum, dan lain-lainnya. Imam As-Suyuti beliau mendefinisikan tentang kandungan ayat Al-Quran. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu tidak kosong dari hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak terpuji.
akhlak yang mulia. Kemudian dari ayat itu ada yang secara jelas menyebutkan di dalamnya berbicara tentang hukum-hukumnya, dan sebagian ayat ada yang diambil secara istimbat. Selain para ulama tafsir yang memperhatikan tentang ayat-ayat ahkam, para ulama hadis pun memperhatikan tentangnya, seperti Ibnu Hajar yang menulis Bulughul Mahram tentang masalah-masalah hadis, atau Al-Maqdis menulis tentang hukum ahkam. Yang pertama, ulama di kalangan Malikiyah membuat 18 kitab khusus yang membahas tentang tafsir ayat-ayat ahkam. Yang kedua, ulama di kalangan Syafi'iyah membuat 8 kitab yang rata-rata bukunya berjudul Ahkamul Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.